Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40 dari surah At-Taubah, yaitu masih lagi berkaitan dengan berperang di jalan Allah. Ayat sebelum ini adalah ayat yang menerangkan bahwasanya Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya segera berperang di jalan Allah. Jangan sekali-kali enggan atau merasa berat di dalam berperang di jalan Allah apabila kewajiban berperang itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila musuh telah memerangi kita, maka tidak ada alasan lagi untuk menangguh-nangguhkan seruan jihad. Karena apabila musuh sudah memerangi kita, maka panggilan jihad pun dilaungkan, maka hendaklah segera menjawabnya. Seperti pada masa Rasulullah dahulu, para sahabat segera menjawabnya. Umpamanya dalam ayat sebelum ini, dalam perang Tabuk. Perang Tabuk yaitu perang di mana musuh Islam, yaitu orang-orang Kristen Romawi, telah mengerahkan pasukan yang sangat banyak sekali, 40.000 pasukan untuk menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah menyerukan jihad, yaitu menyerukan untuk memerangi orang-orang yang akan memerangi mereka. Maka dijawab oleh orang-orang beriman, yang mana pasukan yang dapat dikumpulkan adalah 30.000 orang. 30.000 ini dibawa oleh Rasulullah ke sempadan, ke perbatasan, yaitu ke Tabuk, dan berdiam di Tabuk selama 20 hari. Tetapi rupanya musuh itu penakut. Meskipun musuh itu jumlahnya jauh lebih banyak, dan Romawi itu dahulu adalah yang disebut sebagai kuasa besar, tetapi rupanya tak berani untuk menghadapi Rasulullah dan para sahabat. Kemudian setelah itu Rasulullah kembali ke Madinah. Dan perang itu perang yang sangat berat sekali. Berat sebab perjalanannya jauh, 600 km dari Madinah. Berat
karena musim itu musim panas, musim kemarau, buah-buahan masih belum dipetik dari batangnya. Berat karena peralatan perang sedikit, kemudian logistik tidak seberapa. Satu kendaraan dipakai oleh 18 pejuang berganti-ganti, maka sangat berat sekali. Maka ada di antara orang-orang yang disuruh untuk berjihad merasa berat untuk berjihad. Maka ayat ini menjelaskan tidak sepatutnya merasa berat untuk berjihad di jalan Allah. Apa sebab tidak sepatutnya merasa berat? Sebabnya adalah kalau berjihad di jalan Allah, berperang, pasti menang. Karena Allah telah menjanjikan kemenangan bagi orang-orang beriman. Orang-orang kafir itu yang akan dikalahkan. Orang-orang beriman itu pasti menang. Nah, apabila pada masa dahulu yang menyuruh untuk berperang itu adalah Rasulullah, maka Allah menyampaikan dalam ayat yang akan kita pelajarinya, kalau kamu tidak mau menolong Muhammad, yaitu tidak mau menjawab seruan berjihad yang telah diseru oleh Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Rasulku itu adalah yang kutolong. Sebelum ini aku telah menolongnya, maka sekarang pun aku akan menolongnya. Maka kalau kamu tidak menolongnya, aku tetap menolongnya, maka ia akan menang. Maka apabila kamu tidak menolong Rasulku yang akan kuberikan kemenangan kepadanya, maka kamu adalah orang-orang yang, ini dia, adalah orang-orang yang tidak percaya kepada aku. Berarti kamu adalah orang-orang yang tidak beriman, meskipun kamu mengaku juga sebagai orang-orang yang beriman. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita pada hari ini adalah apabila orang-orang kafir, musuh Allah, musuh agama Islam dan musuh orang-orang beriman telah memerangi kita, maka berkewajibanlah kita untuk memerangi mereka. Berarti ketika itu wajiblah kita memerangi mereka, berperang di jalan Allah. Tidak ada alasan untuk tidak berperang di jalan Allah, karena kemenangan adalah yang dijanjikan oleh Allah, dan Allah pasti akan menunaikan janjinya. Ini pelajaran bagi kita hari ini. Jadi kalau ada seruan berjihad di jalan Allah, tidak ada alasan untuk tidak menjawabnya. Kecuali kalau sudah tua, atau dari kalangan wanita, atau masih kanak-kanak, atau memiliki cacat umpamanya di badan, itu yang menghalang. Tapi apabila badan sehat, laki-laki masih muda, maka tidak ada halangan untuk tidak berjihad di jalan Allah, karena kemenangan pasti akan diberikan. Tidak ada alasan takut. Alasan takut itu adalah alasan yang datang dari orang-orang yang tidak beriman. Biasanya datang dari orang-orang munafik, mengaku saja di mulut beriman, tetapi sebenarnya di dalam hati tidak ada keimanan. Di dalam hati hanya ada kekufuran. Itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang beriman tidak akan pernah merasa takut dalam berperang di jalan Allah. Apa sebab? Kemenangan adalah untuk mereka, karena itulah yang dijanjikan oleh Allah. Maka untuk ayat ini kita berikan judul, pertolongan Allah adalah pasti. Jadi apabila pertolongan Allah adalah pasti, maka tidak ada alasan untuk tidak berperang di jalan Allah. Maka dalam ayat berikutnya, pada pertemuan yang akan datang, insyaallah kita akan mengetahui pula bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk pergi keluar berperang. Infiru khifafan wa thiqala. Keluar kamu berperang di jalan Allah. Maka ayat ini adalah sebagai ayat yang akan memotivasi kita, yang akan membangkitkan semangat kita untuk
berperang di jalan Allah. Apabila sudah sampai tiba masanya, sudah datang waktunya, maka tidak ada alasan lagi untuk menangguh-nangguhkan berjihad di jalan Allah. Orang yang memahami tentang tingginya nilai jihad, itu yang dicari sebenarnya. Karena satu di antara dua, yaitu kalau tidak dapat mengalahkan musuh di medan perang itu, karena perang itu kan bukan sekali, dia berkali-kali, bukan sehari dua, dia memanjang dalam waktu yang lama sampai pertolongan Allah tiba. Kalau tidak bisa dia mengalahkan musuh, maka yang kedua, dia mati syahid. Satu di antara dua, kalau dia mengalahkan musuh, dapat kemenangan. Kalau dia tidak dapat mengalahkan musuh, dia pun mati syahid. Dua-duanya adalah kebaikan. Maka disebut ihdal husnayain, yaitu salah satu dari dua kebaikan. Satu kebaikan dapat mengalahkan musuh, atau satu lagi kebaikan mati syahid. Maka kalau dua-duanya adalah baik, maka tidak ada alasan untuk tidak pergi berjihad di jalan Allah. Dan ingat, kejadian di akhir zaman akan berlaku perang besar. Akan berlaku perang besar antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Nah, kita berada di pihak mana? Kita ingin di pihak orang-orang beriman, dan kita buktikan keimanan dengan bersedia berperang di jalan Allah. Selanjutnya kita coba melihat ayat ini lebih dekat. Setelah mukaddimah kita sampaikan, mudah-mudahan kita dapat memberikan tumpuan bahwasanya ayat ini menerangkan tentang pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang beriman yang mengaku beriman semestinya lah untuk membantu agama Allah apabila agama Allah itu dihina oleh musuh Islam. Agama Allah itu dikeji, diolok-olok oleh musuh Islam. Atau dengan perkataan lain, apabila orang-orang beriman itu diperangi oleh orang-orang kafir, yang mana mereka itu adalah musuh Allah, musuh Rasul Allah, dan musuh orang-orang beriman, bahkan musuh manusia seluruhnya. Karena orang-orang kafir ini tidaklah yang mereka lakukan melainkan kejahatan dan kerusakan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka mesti itu mesti ditundukkan. Dengan ditundukkan, mereka tidak akan melakukan kejahatan dan kerusakan, maka semua akan mendapatkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah berfirman, Illa tansuruhu, jika kamu tidak menolongnya. Kamu siapa? Orang-orang beriman. Karena ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya, wahai orang-orang beriman, bermakna yang diseru adalah orang-orang beriman. Jika kamu, wahai orang-orang beriman, siapa orang-orang beriman yang hidup pada masa Nabi dahulu? Sahabat-sahabat Nabi. Jika kamu tidak menolongnya, siapa? Nabi Muhammad, yaitu yang menyeru berperang di jalan Allah, yaitu perang Tabuk, apabila kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada masa dahulu yang berkaitan dengan ayat ini.
jika kamu tidak menolongnya, tidak menolong Muhammad, faqad nasarahullah, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Nanti kita akan terangkan tafsirannya. In akhrajahul ladzina kafaru. In, kapan Allah menolong Nabi Muhammad? In, yaitu ketika akhrajahu, telah mengeluarkannya, alladzina kafaru, orang-orang kafir. Orang-orang kafir telah mengeluarkannya. Telah mengeluarkan Nabi Muhammad dari mana? Dari Mekah. Ini peristiwa hijrah. Nabi Muhammad di dalam ayat ini dikeluarkan oleh orang-orang kafir dari kota Mekah, sehingga Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Tsaniyasnaini, yang mana Nabi Muhammad itu adalah salah seorang dari dua orang. Salah seorang dari dua orang, mana salah satu dari dua orang. Seorang dari dua orang. Yang keduanya siapa? Kalau Nabi Muhammad salah seorang dari yang dua, yang satu lagi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Oh, bermakna peristiwa ini peristiwa Nabi Muhammad bersama Abu Bakar keluar dari Mekah, pergi bersembunyi ke Gua Thaur. Idh huma fil ghar, ketika huma, mereka berdua, fil ghar, di dalam gua. Oh, memang ayat ini tentang Rasulullah keluar dari kota Mekah, kemudian bersembunyi di dalam gua. Idh yaqulu li sahibi, idh, ketika yaqulu, Nabi Muhammad bersabda, li sahibi, kepada sahabatnya, kepada temannya, yaitu kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu sedih. Oh, berarti ketika itu Nabi Muhammad melihat ada kesedihan di raut muka Abu Bakar. Kemudian Rasulullah menenangkan sahabatnya, jangan kamu sedih. Innallah, sesungguhnya Allah, ma'ana, bersama kita. Fa'anzalallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sakinatahu, ketenangannya, alaihi, ke atasnya. Ke atasnya siapa? Nanti ada dua tafsirannya. Ke atas Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menjadi lebih tenang, atau ke atas Abu Bakar yang gelisah, yang takut menjadi tenang. Wa ayyadahu, dan Allah menguatkannya, bijunudin, dengan tentara, lam tarauha, yang kamu tidak melihatnya. Tentara yang tak bisa kamu lihat. Tentara apa yang tak bisa dilihat oleh manusia? Malaikat. Nanti kita terangkan bagaimana malaikat dikirim oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada Rasulullah. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan kalimatal ladzina kafaru, yaitu perkataan orang-orang kafir, as-sufla, rendah, menjadikan perkataan orang-orang kafir rendah. Wa kalimatullah, dan perkataan Allah, hiya, adalah al-ulya, yang tinggi. Apa yang dimasukkan dengan perkataan orang kafir dan apa yang dimasukkan dengan perkataan Allah, nanti kita terangkan dalam tafsir. Wallah, dan Allah aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Ini baru namanya terjemahan harfiah. Sekarang kita teruskan kepada terjemahan secara langsung, yaitu dengan menyusun kata-katanya sedemikian rupa supaya kita lebih mudah untuk mengetahui kandungan maknanya. Jika kamu tidak menolongnya, tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir telah mengeluarkannya dari kota Mekah, dan ia adalah salah seorang dari yang dua orang, yaitu ketika mereka berdua di dalam gua, yaitu ketika ia bersabda kepada sahabatnya, janganlah kamu sedih,
sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya ke atasnya, ke atas Nabi Muhammad atau ke atas Abu Bakar, dan menguatkannya dengan tentara yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan Allah menjadikan perkataan orang-orang kafir itu rendah, dan perkataan Allah itulah yang tinggi. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman bahwasanya pertolongan Allah, bantuan Allah senantiasa diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila pertolongan dan bantuan Allah senantiasa diberikan kepada Rasulullah, maka apabila kamu menolongnya atau kamu tidak menolongnya, sebenarnya tidak memberikan pengaruh apa-apa. Apa sebab? Sebab Nabi Muhammad itu memang adalah yang senantiasa ditolong oleh Allah. Apabila kamu menolongnya, maka perbuatan menolong itu adalah kebaikan untuk dirimu sendiri. Dan apabila kamu tidak menolongnya, bermakna kamu tidak membuktikan diri sebagai orang-orang beriman, maka kamu sudah gagal menjadi orang-orang beriman, maka kamu sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Nah, ini ayat namanya ayat pemberitahuan. Kalau kita bawa sekarang pada hari ini adalah, ini kan dulu dibawa kepada Rasulullah yang membawa agama Islam. Nah, Rasulullah telah wafat, tetapi agama Islam itu tetap terjaga, tetap terpelihara. Agama Islam adalah agama yang tetap senantiasa tinggi. Allah akan menolong agamanya ini. Cahaya Allah itu tidak akan ada siapa yang bisa memadamkannya. Setiap kali ada mulut untuk memadamkan cahaya Allah, Allah akan menambah terang cahayanya itu. Jadi apabila agama Islam itu adalah agama yang ditolong oleh Allah, maka apabila kamu tidak menolong agama Islam itu, maka kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Sebab kamu mengaku beriman, kemudian kamu tidak menolong agama Islam, berarti kamu tidak membuktikan diri sebagai orang-orang beriman yang sebenarnya. Berarti kamu adalah orang-orang munafik, mengaku saja beriman, tapi kamu tidak menolong agama Allah. Maka kamu gagal dalam ujian hidup, ujian iman, maka kamulah yang akan menanggung akibatnya. Tetapi apabila kamu menolong agama Allah, kebaikannya kembali kepadamu. Kamu tidak menolong agama Allah atau kamu menolong agama Allah itu tetap juga akan ditolong oleh Allah. Allah sendiri yang langsung menolong agamanya. Andai kan tidak ada manusia yang menolong agama Allah, Allah sendiri yang akan menolong agamanya. Ini penting, sangat penting. Maka jangan sedih, Allah sedikit kita ini dalam menolong agama Allah. Bukan jumlah kita yang menentukan kemenangan agama Allah itu. Yang menentukan kemenangan agama Allah itu bukan manusia. Yang menentukan kemenangan agama Allah itu adalah Allah itu langsung yang mengatur alam semesta ini. Nah, ini difahami oleh para pejuang kita sekarang. Maka para pejuang kita di Palestina, para pejuang kita di Suriah, di Afghanistan, di Irak, mereka tidak bersedih, tidak berduka cita dengan jumlah mereka yang tidak seberapa, dengan peralatan perang mereka yang seadanya, dan tidak ada yang mau membantu mereka kecuali hanya beberapa orang dan sedikit sekali. Mereka tidak sedikit pun merasa lemah, apalagi merasa hina, karena kemenangan itu sebenarnya bukan karena mereka. Kemenangan itu sebenarnya adalah karena Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ujung ayat ini adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, itu mesti dipahami. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Setelah kita berikan mukaddimah, kemudian
semakin dekat dengan terjemah harfiah, kemudian semakin dekat lagi dengan ringkasan, maka sekarang kita ingin lebih dekat lagi dengan kandungan ayat ini melalui tafsiran. Tafsiran maknanya penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Mudah-mudahan ayat ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Di permulaan ayat Allah menyebutkan jika kamu tidak menolongnya. Ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya juga demikian. Jika kamu tidak berperang di jalan Allah, sementara kewajiban perang itu sudah dimulai, maka Allah akan menyiksa kamu dengan azab yang pedih. Ayat sebelumnya lagi adalah seruan Allah kepada orang-orang beriman supaya pergi berperang apabila sudah sampai waktunya. Maka apabila sudah sampai waktu berperang, tidak juga berperang, Allah akan siksa dengan siksaan yang pedih. Dan satu lagi, kalau tidak pergi berperang, kalau pada masa dahulu tidak pergi berperang membantu Rasulullah, maka Rasulullah itu sebenarnya tak perlukan bantuan kamu, karena Rasulullah itu sendiri sebenarnya sudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kamu membantu Rasulullah, sebenarnya tak merubah apa-apa sebenarnya. Sebenarnya kalau kamu membantu Rasulullah, kebaikan kamu membantu itu kembali kepada dirimu sendiri. Nah, jadi ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Jika kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Sebenarnya ayat ini, kalau kita lihat, kita perhatikan, sebenarnya ayat ini ada yang disembunyikan oleh Allah. Apa yang disembunyikan? Yang disembunyikan itu adalah jika kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah akan menolongnya. Semestinya begitu. Karena Allah telah menolong sebelum ini Rasulnya itu. Maka apabila Allah telah menolong Rasulnya sebelum ini, maka Allah juga akan menolongnya pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Lalu apa yang disembunyikan? Yang disembunyikan adalah Allah akan menolong Rasulnya. Itu yang disembunyikan. Kita ulang sekali lagi. Jika kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah akan menolongnya. Nah, Allah akan menolongnya itu tak ada dalam ayat ini. Yang ada adalah maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Kalau disebut telah, berarti ini kembalinya ke masa yang akan datang atau ke masa yang dahulu? Ke masa yang dahulu. Semestinya kalau jawab syarat, mestinya ke masa yang akan datang. Jika kamu tidak menolongnya sekarang, maka Allah akan menolongnya nanti, sekarang dan nanti. Tapi Allah bawa ke yang lalu. Ini mesti diperhatikan. Kalau kita belajar tafsir, ini tak biasa ini seperti ini. Tidak biasa. Umpamanya kalau kita buat, jika kamu belajar sungguh-sungguh, maka kamu akan lulus dalam ujian. Kamu akan lulus dalam ujian ini akan datang atau lalu? Akan datang. Semestinya begitu ayat ini. Jika kamu belajar sungguh-sungguh, maka kamu akan lulus dalam ujian. Kalau kita buat dalam ayat negatif, jika kamu tidak belajar sungguh-sungguh, maka kamu akan gagal dalam ujian. Kan akan datang. Tapi dalam ayat ini tidak begitu. Jika kamu tidak menolongnya, nah dibawa kepada yang lalu pula. Jika kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya pada masa dahulu, yaitu ketika pada masa Rasulnya itu keluar dari kota Mekah. Ketika Rasul itu bersembunyi di dalam gua. Mengapa dibawa ke masa lalu? Jawabannya, sebabnya adalah kalau dibawa ke masa lalu sudah ada bukti. Sudah ada bukti.
maka bukti masa lalu itu adalah menjadi bukti yang kuat, yaitu dengan penjelasan apabila pada masa lalu Allah telah menolongnya, maka pada masa yang akan datang pun Allah akan menolongnya. Jadi ayat ini menjadi lebih tegas dalam penyampaian, yaitu Rasulku itu telah kutolong pada masa dahulu dan kamu telah mengetahuinya Rasulku itu telah ditolong, maka ia akan terus ditolong pada masa yang akan datang. Maka apabila Rasulku itu adalah yang ditolong pada masa lalu, sekarang dan akan datang, kemudian kamu tidak menolongnya, kamu sendiri yang rugi. Rasulku itu tak akan rugi, aku tidak akan rugi, yang akan rugi adalah kamu sendiri. Jadi ayat ini adalah ayat untuk memberitahukan bahwasanya tidak sepatutnya orang-orang beriman atau para sahabat tidak menolong Rasulullah. Kita bawa kepada hari ini, tidak sepatutnya orang-orang beriman yang mengaku beriman tidak menolong agama Allah. Karena kalau kita tidak menolong agama Allah, gagallah kita sebagai orang-orang beriman, karena kita tidak membuktikan diri sebagai orang beriman yang membantu agama Allah. Dan satu lagi adalah tanpa kita pun agama Allah itu pun juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ulang berkali-kali ini supaya faham. Kalau tak faham juga lagi, itu memang keterlaluan. Jangan sampai pula mengatakan hanya Allah yang tahu firman-Nya. Ini orangnya tak belajar, ini orangnya tak perlu ditanggapi sebenarnya. Kalau tak bisa dipahami firman Allah, untuk apa Allah turunkan firman-Nya ini kepada manusia? Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Kemudian Allah terangkan, Allah jelaskan kapan Allah telah menolong Rasulnya. Ketika kita jumpa kata berarti ketika, berarti pada suatu masa dahulu telah terjadi peristiwa. Peristiwa itu hendaklah dijadikan peringatan, yaitu ketika apa peristiwanya? Akhrajahul ladzina kafaru. Orang-orang kafir telah mengeluarkannya. Orang-orang kafir yang dimaksudkan siapa? Musyrikin Mekah, orang-orang musyrik Mekah. Kalau disebut orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dan di antara bentuk kekafiran itu adalah kemusyrikan. Maka orang-orang musyrik dalam ayat ini disebut orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi itu orang musyrik atau tidak? Musyrik, karena orang Yahudi itu mengatakan Allah memiliki anak, anak Allah adalah Uzair. Orang-orang Kristen itu orang musyrik atau tidak? Musyrik, karena mengatakan Allah memiliki anak, anak Allah itu Nabi Isa. Mereka ini adalah orang-orang musyrik, mereka ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik, telah mengeluarkannya. Maka ketika orang-orang kafir itu telah mengeluarkannya, itu jadikan pelajaran. Karena di situ didapatkan bahwasanya Allah telah menolongnya, telah menolong Nabi Muhammad. Yang ketika itu Nabi Muhammad saniyasnain, salah seorang dari dua orang. Yang seorang lagi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Berdua saja keluar dari kota Mekah, tidak memberitahu siapa-siapa. Jadi Rasulullah tidak memberitahu sahabatnya, yang diberitahu satu saja, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka Imam Al-Alusi menyebutkan dalam tafsir beliau, karena yang diberitahu hanya Abu Bakar, dan Abu Bakar yang mendampingi Rasul, dan disebutkan di dalam ayat ini, maka menerangkan tentang tingginya kedudukan Abu Bakar, lebih dari sahabat yang lain. Dari mana kita tahu tingginya kedudukan Abu Bakar? Nih dalam ayat ini
bahwasanya Allah menyebut Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Rasulullah salah seorang dari dua orang, dan yang satu lagi adalah Abu Bakar, menerangkan tentang tingginya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ingatlah ketika orang-orang kafir mengeluarkannya, ia salah seorang dari dua orang. Nah, ketika keluar dari kota Mekah, apakah orang-orang kafir itu sudah mengepung rumah Rasulullah? Apakah orang-orang kafir itu melihat Rasulullah keluar dari rumah? Tidak. Padahal mereka mengepung rumah Rasul. Tapi Rasulullah tak dapat dilihat oleh mereka. Rasulullah keluar dari kepungan dengan tenang, dan mereka tidak melihatnya. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka ada dinding penghalang, di belakang mereka ada dinding penghalang, dan kami tutup mata mereka dan mereka tidak melihat apa-apa. Rasulullah keluar dan mereka tidak melihatnya. Siapa yang menolong? Allah. Maka jadikan pelajaran itu. Itu Allah telah menolongnya pada masa dahulu, dan Allah juga akan menolongnya pada masa yang akan datang. Berikutnya lagi, masih di sini. Idh akhrajahul ladzina kafaru tsaniya tsnaini. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu mengeluarkannya. Kalau orang-orang kafir mengeluarkan Nabi Muhammad, berarti maknanya mengusir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keluar sendiri atau digiring oleh orang kafir keluar dari Mekah? Yang kita tahu Rasulullah keluar sendiri, bukan digiring, bukan dipegang, ditangkap, kemudian dikeluarkan dari kota Mekah. Enggak, Rasulullah keluar sendiri. Tapi mengapa dalam ayat ini disebut orang-orang kafir mengeluarkan Rasul? Maksudnya adalah sebab yang membuat Rasulullah itu keluar adalah orang-orang kafir itu. Tetapi Allah telah menolong Rasulnya. Allah tidak ingin Rasulnya itu keluar dari kota Mekah dalam keadaan hina, ditangkap, kemudian digiring keluar dari kota Mekah, kemudian dibuang ke kota yang lain. Allah tidak menginginkan demikian, tetapi Allah menghendaki Rasulnya itu keluar dengan mulia, tidak bisa ditangkap. Padahal Rasulullah SAW sudah diketahui tempat persembunyiannya. Rasulullah kan bersembunyi. Di mana Rasulullah bersembunyi? Di dalam gua. Lanjutan ayat, idhuma fil ghar, yaitu ketika mereka berdua di dalam gua. Tadi sudah satu pertolongan Allah, yaitu keluar tanpa diketahui. Itu pertolongan Allah. Pertolongan yang kedua, idhuma fil ghar, ketika mereka berdua di dalam gua. Rasulullah ditolong lagi. Apa pertolongan Allah kepada Rasulullah ketika di dalam gua? Pertolongan Allah adalah tak dapat oleh kafir Quraisy itu. Padahal mereka sudah mengetahuinya. Ini nampaknya larinya ke atas gunung ini. Ini ada jejak-jejaknya ini. Maka mereka ikuti jejak-jejak Rasul. Ini ada jejak ini telapak kaki Muhammad dan sahabatnya ini. Maka mereka terus naik ke atas gunung. Gunung itu tinggi. 2 tahun yang lalu kami pergi naik ke atasnya bersama dengan sebahagian jemaah haji. Lebih kurang 3 jam baru sampai ke atas gunung itu. Dan gua itu di atas gunung. Jadi gua Thaur itu di atas gunung Thaur, sebelah selatan kota Mekah. Mestinya kalau Rasulullah pergi ke Madinah bukan ke selatan, langsung saja ke arah mana? Kalau Madinah itu ke arah timur, Tapi enggak, Rasulullah pergi ke arah selatan, pergi ke gunung Thaur. Di atasnya ada gua.
sampai mereka ke atas puncak gunung tersebut, karena gua itu di atas puncak, dan gua itu kecil saja guanya, hanya muat untuk 2 orang saja. Nah, saya dah masuk dalam gua itu. Untuk berdiri pun tak bisa, jangankan berdiri, duduk pun tak bisa. Nah, jadi hanya berbaring saja. Dan gua itu ada 2 lubangnya. Jadi dari arah atas pintu gua, kemudian turun, nanti ada lagi pintunya yang kedua arah bawah. Nah, jadi ada 2 mulut gua itu. Dalam gua yang kecil itu Rasulullah dan sahabatnya berada. Idhuma fil ghar. Ketika keduanya berada dalam gua, pertolongan apa yang didapatkan oleh Rasulullah? Yaitu rupanya kafir Quraisy tadi sudah sampai juga ke gua, dan mereka tepat berada di depan gua, yaitu berada di mulut gua yang lebih tinggi tadi. Kemudian mereka di situ berdiri. Andai kan, ini kata Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, andai kan kafir Quraisy itu melihat kakinya, maka dia akan melihat kita di dalam gua. Tetapi Allah dengan pertolongannya tidak membenarkan kafir Quraisy itu untuk menundukkan kepalanya. Andai kan menundukkan kepala, nampak. Karena gua itu bukan gua yang besar, enggak, cuma bisa dihuni oleh 2 orang saja. Yang 2 itu pun kalau bergeraklah kepala ketahuan. Kecil sekali. Tapi Allah takdirkan kafir Quraisy yang sudah sampai ke mulut gua tidak menundukkan kepalanya ke arah kakinya. Kalau menundukkan, dah dapat Abu Bakar, Rasulullah, karena mereka berdua di dalam gua tersebut. Nah, pertolongan Allah adalah mereka tidak mendapatkan Rasulullah meskipun mereka sudah berada di mulut gua. Di mulut gua itu sudah tak nampak lagi jejak telapak kaki. Tadi dapat jejak nampak. Sekarang sudah tak nampak lagi. Ketika tak terlihat lagi jejak telapak kaki, mereka menjadi bingung. Kemana perginya? Oh, mungkin sudah diangkat ke langit agaknya, tak nampak. Mungkin sudah dimakan oleh binatang buas. Mereka tidak memiliki jawaban. Kemudian Allah kirimkan tentara, yaitu berupa laba-laba. Ini surah Al-Ankabut. Laba-laba membuat sarangnya di mana? Di mulut gua. Sarang laba-laba itu lembut sekali, lemah sekali, tapi bisa menipu kafir Quraisy itu. Yaitu kafir Quraisy itu berpendapat tak mungkin ada orang dalam gua ini, sebab ini ada sarang laba-laba ini. Kalau ada orang yang masuk, pasti sarang laba-laba ini akan terbawa sekali. Padahal sarang laba-laba itu dibuat setelah Rasulullah masuk, karena dia menjadi tentara Allah. Begitu mudahnya Allah menipu orang-orang kafir itu, yaitu dengan tentara yang lemah, yaitu laba-laba dengan rumahnya. Inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba. Rumah yang lemah itu mengalahkan kafir Quraisy. Maka jangan takut betul dengan Rusia, dengan Amerika. Kalau Allah menghendaki, dengan yang lemah saja mereka itu akan tumbang semuanya. Lalu mengapa sampai hari ini tak jatuh-jatuh lagi? Allah menanti mana pertolonganmu kepada agamaku mana? Wahai orang-orang yang mengaku beriman. Sebenarnya Allah nanti mana perjuangan kita? Kemenangan itu pasti tiba. Itu sudah menjadi janji Allah. Musuh itu sudah
ditetapkan oleh Allah pasti akan kalah. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara kami itu yang akan menang. Wa inna lanansuru rusulana. Ini janji Allah, dan sesungguhnya kami pasti akan menolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini. Wa yauma yaqumul ashhad, dan nanti di hari akhirat. Itu janji Allah. Jadi tak perlu lagi ragu-ragu. Yang ragu-ragu tuh, apalagi yang bersama musuh, tak mengaji itu, tak mengaji. Macam mana mau mengaji, baca Quran pun tak pandai. Dekat masjid pun tidak. Karena agamanya itu, kalaupun beragama Islam, agama keturunan saja. Istilah kita agama apa namanya? Agama KTP. Yang di KTP itu pun mau dihilangkan juga. Allahu Akbar. Sedih apabila keadaan demikian, karena yang rugi adalah diri sendiri. Sudah dua pertolongan Allah. Pertama tadi di mana? Ketika keluar dari rumah, dari kota Mekah. Yang kedua, ketika di dalam gua. Ada lagi tentara Allah di samping laba-laba. Apa lagi? Ya, merpati bersarang di depan. Kemudian ada telurnya pula. Ini tak mungkin ada manusia dalamnya ini. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menipu orang-orang kafir. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka hendak melakukan perencanaan jahat terhadap Rasulullah, terhadap agama Islam, maka Allah membalas rencana jahat mereka. Maka mereka sendiri yang tertipu. Kemudian keadaan di dalam gua antara Rasulullah dengan sahabatnya. Idh yaqulu li sahibihi, yaitu ketika Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kamu sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Oh, rupanya sahabat Nabi yaitu Abu Bakar dalam keadaan sedih. Nabi melihat dari raut wajahnya sedih. Kemudian Nabi menenangkannya, jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Apa yang membuat Abu Bakar sedih? Ini menarik. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan yang membuat Abu Bakar sedih itu adalah apabila Rasulullah itu dapat dibunuh oleh kafir Quraisy. Karena apabila Rasulullah dapat dibunuh oleh kafir Quraisy, berarti akan berakhirlah dakwah. Abu Bakar itu bukan sedih atas dirinya, tidak. Abu Bakar tidak takut kematiannya, tidak. Abu Bakar itu takut kematian Rasul. Kalau kematiannya, dia adalah salah seorang sahabat. Kalau ia mati, maka di sana ada sahabat lain lagi bersama Rasul. Tapi kalau Rasulullah yang mati, berakhir dakwah. Itu yang membuat Abu Bakar menjadi takut, menjadi sedih dengan keadaan yang seperti itu. Oh, berarti tinggi nih keimanan Abu Bakar. Kalau kita bagaimana? Sekarang kita bawa pada diri kita sekarang ini, yaitu umpamanya kita ini masyarakat awam biasa. Bersama kita ada para ulama. Mana yang kita takutkan? Kematian kita atau kematian ulama? Kematian ulama ini payah cari gantinya lagi. Sampai sekarang pun Buya Hamka masih belum lagi tergantikan oleh siapa-siapa. Maka kalau keimanan seseorang itu tinggi, biarlah saya mati, asalkan jangan ulama itu mati. Saya akan menjadi perisai ulama itu dalam berperang di jalan Allah. Barulah macam iman Abu Bakar. Takutnya itu, sedihnya kalau ulama itu yang terbunuh. Biarlah dia yang terbunuh, asalkan jangan para ulama pewaris para nabi itu yang terbunuh. Itu
yang dialami oleh Abu Bakar, dan itu ditangkap oleh Rasulullah dan ditenangkan. Wahai sahabatku, janganlah kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tidak akan berlaku. Apa sebab? Sebab Allah bersama kita. Tak akan mungkin Allah bersama kita kemudian menyia-nyiakan kita, meninggalkan kita, membiarkan kita. Tak akan mungkin. Itu keyakinan Rasul. Maka pemimpin itu perlu ada keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada Allah itulah yang akan meneguhkan sahabat kita yang lain, atau pengikut kita, atau kalau bawa kepada negara, anak negeri ini. Kalau pemimpinnya sendiri yang ragu, macam mana mau menenangkan? Tenang, wahai penduduk negeriku, aku sendiri ragu ini. Tak akan mungkin. Maka perlu ketenangan. Maka di sini nampak sekali peran dari Rasulullah yang menenangkan Abu Bakar, sahabatnya itu. Dan bukan berarti Abu Bakar itu gelisah karena takut akan kematian dirinya. Tidak, takutnya itu akan kematian Rasulullah, karena Abu Bakar imannya sudah tidak diragukan lagi. Dari mana kita tahu iman Abu Bakar tidak diragukan lagi? Yaitu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah didustakan oleh penduduk kota Mekah. Bagaimana Abu Bakar dengan imannya? Kalau Muhammad yang mengatakannya, maka aku mempercayainya. Iman Abu Bakar itu sudah tidak diragukan lagi. Maka jangan fahami Abu Bakar itu gelisah, takut karena kematian dirinya. Tidak, karena takut kematian Rasulullah. Tapi meyakini Rasulullah itu tidak akan bisa dibunuh oleh musuh, yakin. Tetapi itulah dia rasa cinta yang ada di dalam hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah menurunkan ketenangannya ke atasnya. Lanjutan tadi itu sudah peristiwa masa lalu, ya. Peristiwa masa lalu yang mana dalam peristiwa masa lalu itu Allah memberikan pertolongannya. Pertolongannya adalah berupa ketenangan dan satu lagi malaikat. Pertolongan, ketenangan, fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah menurunkan ketenangan alaihi, ke atasnya. Ke atasnya siapa? Ada dua pendapat ulama tafsir. Pertama, ke atas Nabi Muhammad. Mengapa hu di sini alaihi, hi di sini Nabi Muhammad? Sebabnya ayat ini kan menceritakan tentang Nabi Muhammad. Maka Allah menurunkan ketenangannya ke atasnya, ke atas Nabi Muhammad, karena ayat ini ceritanya tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan sudah tenang. Mengapa diberikan lagi ketenangan? Maka ulama tafsir memberikan penjelasan. Ketenangan di atas ketenangan. Ketenangan itu kan bertingkat-tingkat. Sudah tenang? Sudah. Tapi ada kalanya lebih tenang karena mendapat tambahan ketenangan. Liyatma'inna qalbi. Sudah tenang? Sudah. Tapi ingin ketenangan berikutnya lagi. Allah tambahkan ketenangan. Tapi ada yang mengatakan, enggak, ini menerangkan Abu Bakar As-Siddiq. Kan disebutkan sebelumnya, yaitu Rasulullah bersabda kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Abu Bakar. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada sahabatnya itu. Boleh juga? Boleh. Dua-duanya boleh. Apa alasan yang kedua ini? Alasan yang kedua ini karena nya di situ kembalinya kepada yang dekat sebelumnya. Mana yang dekat sebelumnya? Yang disebutkan sebelumnya yang paling dekat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Oh iya, bisa diterima. Jadi masing-masing ulama tafsir ketika memberikan penafsiran ada ilmunya. Yang tak boleh menafsirkan Quran itu adalah yang tak punya ilmu. Tak punya ilmu langsung menafsirkan Quran, ditolak tafsirnya. Tetapi
ini dengan dasar ilmu. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, dan Allah menguatkannya dengan tentara yang tidak bisa kamu melihatnya. Pertolongan Allah yang kedua, pertama tadi ketenangan, dan yang kedua adalah dengan malaikat. Dalam ayat ini, malaikat itu disebut dengan makhluk yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Makhluk yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Ini kapan terjadi? Satu contoh, yaitu ketika Rasulullah bergerak, sudah 3 hari di atas gunung dalam gua. Kemudian Rasulullah turun, kemudian Rasulullah mengambil jalan di tepi Laut Merah. Rupanya diketahui oleh seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Nah, siapa yang belajar sirah Nabawi tahu. Karena kafir Quraisy mengatakan siapa yang mendapati Muhammad maka akan diberi hadiah besar. Maka semuanya bersemangat untuk mendapatkan Nabi Muhammad. Maka Suraqah ini pun bersemangat pula dengan kudanya. Dia tahu, itu dia Muhammad dengan sahabatnya. Maka dengan kudanya itu dia pecutlah tali kudanya, itu ditarik tali kudanya untuk mendapatkan Nabi Muhammad. Tapi bagaimana? Apa yang terjadi? Ketika kudanya itu mendapati mengarah kepada Nabi Muhammad, kedua kaki kudanya yang di depan itu terbenam dan dia tercampak ke depan. Bagaimana bisa kaki kudanya itu terbenam? Maka tafsirannya adalah malaikat yang menghadang kudanya itu, sehingga kudanya ketakutan, terbenamlah dua kaki kuda depannya itu. Malaikat. Mudah bagi Allah untuk menghalang musuhnya itu. Naik lagi sekali lagi ke atas kudanya, kemudian dia tarik lagi tali kekang kudanya itu untuk segera mencapai Rasulullah. Tapi tiba-tiba sekali lagi dua depan kaki kudanya itu terbenam dan dia terpelanting lagi. Allahu Akbar. Ini bisa dibaca di dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum karangan Al-Mubarakfuri. Di dalam situ disebutkan tentang cerita Suraqah bin Nawfal. Ini hanya untuk menerang Suraqah bin Malik. Ini hanya untuk menerangkan bahwasanya Allah telah memberikan pertolongan kepada Rasulnya berupa malaikat, yaitu tentara yang kamu tidak dapat melihatnya. Kemudian penutup ayat. Penutup ini yang menarik untuk kita jadikan sebagai pusat perhatian, yaitu wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah menjadikan perkataan orang-orang kafir itu rendah. Perkataan orang-orang kafir rendah. Allah menjadikan perkataan orang-orang kafir itu rendah. Perkataan ini maksudnya apa ini? Perkataan ini, ada ulama tafsir menyebutkan perkataan ini adalah seruan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu menyeru kepada menyekutukan Allah. Orang-orang kafir itu menyeru kepada memerangi kebenaran dan memerangi pejuang kebenaran. Tetapi seruan mereka itu dapat dikalahkan. Rendah, menjadi rendah. Kalau disebut dan Allah menjadikan seruan orang kafir itu rendah, berarti apakah seruan orang kafir itu tinggi? Tidak, nampaknya tinggi, tetapi sebenarnya rendah. Mengapa nampaknya tinggi? Nampaknya tinggi karena umpamanya mereka ramai, nampak tinggi. Karena mereka ramai di kota Mekah, mereka yang menguasai kota Mekah, Rasulullah dengan para sahabat jumlahnya sedikit, maka mereka yang nampak menguasai itu nampak tinggi. Padahal sebenarnya seruan orang kafir itu rendah. Pada hari ini nampak tinggi betul orang kafir itu, karena media massa dia pegang, televisi dia pegang. Kalau berita pro dia keluar, kalau pro kepada umat Islam tak keluar. Nampak suara mereka saja yang melaung di mana-mana. Nampak tinggi, bukan tinggi, rendah.
Kemudian nanti sampai masanya habis sudah, maka Allah merendahkan seruan orang-orang kafir. Bukan berarti pernah tinggi, tidak, nampaknya saja tinggi. Ini mesti diingat ya, kata nampaknya, terlihatnya tinggi, padahal sebenarnya rendah. Kemudian perhatikan perkataan berikutnya, wa kalimatullahi hiyal ulia. Wa kalimatu, tu berbaris hadapan, maka jangan dia diatofkan kepada wa ja'ala. Kalau diatofkan kepada ja'ala, maka jadi kalimata, kan sama itu, wa ja'ala kalimata. Maka jangan dibaca pula wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatallah, tak boleh. Apa sebab? Mengapa di sini kalimat itu? Sebab perkataan Allah itu tinggi, memang hakikatnya tinggi, bukan nampaknya tinggi. Tidak, memang hakikatnya tinggi. Dari dahulu tinggi, sekarang tinggi, dan sampai kapanpun tinggi. Kalau nampak rendah, karena seruan orang kafir itu yang nampaknya tinggi, sehingga tersembunyi perkataan Allah ini, mentauhidkan Allah tersembunyi. Agama Islam itu tersembunyi, disebabkan karena orang-orang kafir seperti dahulu di kota Mekah, mereka yang menguasai bertawaf di Ka'bah, bersa'i antara Safa dan Marwah, nampak mereka yang menguasai kota Mekah itu. Maka nampak agama Islam itu dia tak nampak, tersembunyi. Bukan bermakna agama Islam itu rendah, tak tinggi, tapi orang-orang kafir itu menguasai. Padahal orang kafir itu bukannya tinggi, nampaknya saja tinggi. Yang tinggi itu sebenarnya adalah agama Islam. Sampai masanya Allah terangkan yang rendah itu rendah dan yang tinggi itu tinggi. Maka sampai dalam peribahasa orang Minang, baru tahu langit itu tinggi ya. Sekarang nampak dia yang tinggi, tapi sampai waktunya baru tahu dia yang tinggi itu adalah langit, bukan kedudukannya yang tinggi. Allah nanti yang akan menetapkan. Dengan apa? Dengan kemenangan dari sisinya. Berapa lama semenjak keluar dari kota Mekah sehingga kembali lagi menguasai kota Mekah? Tidak lebih dari 8 tahun. Hijrah tahun 7 Hijriah, 8 Hijriah, kembali lagi ke kota Mekah. Kota Mekah sudah dikuasai sepenuhnya oleh Rasulullah. Maka masuklah ke dalam Islam. Penduduk kota Mekah masuk dalam Islam secara berbondong-bondong. Maka ketika itu, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Dan dialah Allah Maha Perkasa, tak dapat dikalahkan, Al-Hakim Maha Bijaksana. Yang tinggi ditinggikan, yang rendah direndahkan, yang benar dimenangkan, yang sesat akan dikalahkan dan akan dibinasakan. Yang mengikuti kebenaran akan dimuliakan, yang mengikuti kebatilan akan dihinakan. Inilah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mudah-mudahan ayat yang kita pelajari ini terang dan jelas untuk kita fahami bahwasanya pertolongan Allah adalah sesuatu yang pasti. Maka tolonglah agama Allah, maka pertolongan itu adalah suatu kebaikan yang akan kembali kebaikan itu kepada diri kita sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.